Sama Jawir. Jawir 2, Deng. Jawir 1 ini nih. Apa? Itu kenapa Kuti Bokel, Kuti Bokel. Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini aku masih ada di Cubisuke Catry. Setelah kemarin kita menjodohkan si Ura dan si Gembul, kali ini aku mau nge-review anak-anak kucing yang ada di sini. BTW sekedar info aja ya. Jadi si Ura sama si Gembul dari kemarin sampai sekarang itu udah 6 kali bercocok tanam. Oh, 7 kali, maaf. Karena tadi tambah sekali gitu ya. Dan kemungkinan si Ura bakal di sini sampai besok ya. Jadi harusnya udah bisa sampai 20 kali sih kalau setiap 2 jam sekali bercocok tanam ya teman-teman ya. Oke, berhubung ini tuh konteksnya adalah anak-anak kucing yang nanti kita akan ajak untuk makan untuk pertama kalinya. Jadi aku nggak akan membahas tentang si Ura. Mungkin si Ura next video deh bakal aku tunjukin lagi ke kalian, oke? Nah, di sini udah ada beberapa anak-anak kucing nih. Kalian ngapain di sini? Sini. Ini betul ada yang di belakang, ada yang wes semrawut pokoknya. Ini yang paling gemoy nih. Iya gak sih? Oh iya, dia yang paling gemoy. Ini aku paling suka ini sih. Sama si Jawir. Ini Kunti Bokel katanya namanya. Lucu banget sih mukanya. Gemoy sekali. Gemoy sekali kamu. Ha? Jadi ini tuh anak-anaknya si Cemong sama si Menggo, teman-teman ya. Dan anak dari si Cemong itu adalah anaknya si Gembul ya. Dan Gembul itu nanti bakal dijodohkan sama si Ura gitu. Jadi kurang lebih ada kemungkinan nanti anak-anak si Ura kayak gini ya. Gemoy-gemoy gitu. Oke. Nah, di sini aku siapin dulu untuk dagingnya ya. Habis itu kita akan bagikan secara merata ya. Kira-kira gimana reaksinya anak-anak kucing ini untuk pertama kalinya makan daging gitu. Ini kayaknya mereka tuh pada kumpul di sini semua loh, di dalam sini. Tuh, ada satu tuh. Temanmu mana? Udah yuk kita ini ya persiapan. Nah, di situ tuh Cuk, ternyata Cuk pada kumpul tuh. Itu kapas bisa-bisanya dibawa ke situ loh. Yuk langsung aja kita mulai ya. Ini aku udah kayak bawa nasi padang BTW. Oh, yang pertama datang adalah si Jawir, teman-teman ya. Ini kita ini dulu, bagi dulu. Sekarang kita kasihin ke mereka. Kira-kira mereka mau makan nggak ya? Ini kayaknya anak-anak di dalam nih pengen makan deh. Siapa yang paling kenceng Juk makannya? Ini si Jawir. Jawir ini ya? Iya. Sini si Kunti Bokel. Kunti Bokel makan dulu. Nah, sini kamu makan dulu. Ya abu-abu. Sini kamu nggak usah pencilaan sih di sini. Nah, ini kenceng banget nih. Rapi ya? Iya rapi lah. Kamu sini. Sini bareng sama Jawir. Jawir 2, Deng. Jawir 1 ini nih. Kamu. Ini juga gemoy nih teman-teman ya. Gemoynya. Kamu kalau makan daging makin gendut gimana? Ini BTW apa? Jantan. Jantan apa betina sini? Bentar tak lihat dulu. Betina kayaknya deh. Nih. Wih, ini Jawir ini nggak toto makan nih. Lihat ini. Sampai mana-mana dia. Sini. Ini BTW dia pertama kalinya ya makan. Soalnya sebelumnya belum pernah dikasih daging. Jadi masih ngandelin dari ASI ibunya sama dikasih susu formula gitu. Nah, berhubung usia mereka ini sekarang udah menginjak di angka 1,5 bulan, jadi udah bisa dikasih daging semuanya. Kamu ngapain sih? Sini dulu, makan dulu, jangan di litter box. Teman-temanmu pada makan kok. Ini nih makan sih. Apa? Kata, widih, ketinggalan. 8 berarti ya? Total 9 kucing ya teman-teman ya. Makan bareng nih. Coba ya si Jawir nih. Kita kasih nih, deketin. Oh, nggak mau dia. Oh, nggak mau dia. Mandiri dia, nggak mau dimanja. Ini mau nggak? Ini mau nih si Kaliko nih. Kamu nggak tata makannya? Ini BTW dagingnya udah aku blender semua ya teman-teman sampai halus. Karena kan mereka baru belajar makan ya. Kalau nggak di blender kasihan karena seratnya ini kan ini banget ya, kuat banget gitu. Ini daging sapi mentah gitu. Oke, jadi ini mereka yang mau makan ya. Yang lainnya nggak mau makan, malah pada mainan aja. Jadi ada beberapa kucing yang dia tuh emang nggak suka raw food ya. Nah,
Buat yang nggak suka raw food nih, nanti aku bakal coba kasih daging ayam. Kira-kira doyan nggak ya? Langsung aja kita tes. Oke, sekarang nih aku ganti dulu ya daging sapinya jadi daging ayam. Kira-kira mereka doyan nggak ya? Nah, ini daging ayam nih. Nih, makan dulu coba. Tuh, doyan juga. Sama juga. Kayaknya mereka ini lagi ini ya, excitednya buat makan gitu kan. Karena selama 1,5 bulan mereka belum pernah makan sama sekali ya, jadi cuma ngandelin ASI sama susu formula aja. Begitu merasakan kenikmatan ayam dan daging, mereka langsung lahap banget gitu. Nah, barangkali teman-teman di sini tuh heran ya, kadang ada orang di Instagram atau TikTok ngasih makan kucingnya itu pakai raw food ya, atau daging mentah gitu. Dan setelah kalian coba ke kucing kalian, ternyata kucing kalian nggak doyan. Kenapa kok bisa begitu? Karena biasanya orang yang ngasih raw food itu ngasihnya udah dari kecil teman-teman ya. Salah satu contohnya kayak tadi ini. Nah, kalau misal nggak dari kecil dikasih raw food, biasanya waktu gede itu nggak doyan raw food ya. Beda halnya sama wet food. Kalau wet food dari kecil nggak dikasih, gede masih mau gitu. Karena kalau misal raw food ini aromanya beda banget ya sama aroma wet food maupun dry food gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen kucingnya itu makan raw food ya atau daging mentah, itu bisa dibiasakan sejak kecil kayak gini, mulai usia 1,5 bulan. Nah, ini adalah kakak-kakak mereka ya, ini agresif banget ya. Tuh kan, agresif banget nih. Coba ya, sekarang kita akan tes kasih daging sapi ke mereka ya. Jadi kata Mas Dayat yang jaga Cubisuki, anak-anak kucing ini tuh nggak semuanya doyan daging sapi teman-teman ya, karena dari kecil nggak dikasih daging sapi. Ada yang doyannya cuma daging ayam. Nah kan bener nih, doyan nggak? Doyan nih. Nyimi-nyimi. Coba sekarang kita kasih daging ayam ya. Biasanya sih langsung lahap kalau ayam katanya. Nah kan, tak tamsunya malas aku megangnya. Ini dari kecil udah latihan militer tuh, naik-naik ini terus. Si Kunti Bogel kan? Iya, Kunti Bogel tuh kayaknya. Bukan sih? Iya kayaknya cuk si Kunti Bogel ini. Kunti Bogel, aduh merucot ke sana dia. Nih makan daging nih. Ada yang lahap nih, ada yang lahap nih. Tuh, lahap banget mereka. Susah banget tangkap Kunti Bogel nih. Ini Kunti Bogel. Kamu join abang-abangmu ya. Lah. Kamu tuh makan sini loh. Ya Allah, kenapa kamu di situ? Nih makan bareng nih. Ini kita buat bakso apa ya? Nih, siapa mau? Sani, kamu ngapain nyasar di sini? BTW ini Sani ini cewek sendiri ya? Enggak cewek sendiri sih. Tapi dia tuh yang paling gede sendiri di sini. Yang lain-lainnya usianya tuh baru 6 bulan, 7 bulan. Sani ini udah 1,5 tahun sendiri gitu. Kamu kenapa nyasar sama kitten-kitten, Sani? Nih. Apa? Itu kenapa Kunti Bogel Kunti Bogel, ngapain kamu kayak gitu? Aneh banget sumpah kelakuan Kunti Bogel nih. Nih, makan lagi. Dia harus disuapin teman-teman ya baru mau. Dia ayam nih, satu ayam nih. Tinggal pilih. Sani, kamu tuh udah gendut. Makan daging lagi. Makin ngeri nanti ya. Jangan dipindahin udah. Tuh kan mereka lebih suka ayam ya dibandingkan daging ya, nggak tahu kenapa. Kecuali Sani nih. Sani mah semua disedot kayaknya vacuum cleaner nih. Ya nanti aku dimarahin cuk sama Mas Dayat nih. Katanya Sani ini lagi didietin teman-teman karena beratnya itu 5 kilo. Ini malah tak kasih makan daging. Kan nggak ketahuan. Iya biar nggak ketahuan, apa-apa lah. Makan nih Sani. Oke lah, ini aku biarin mereka makan dulu ya. Nanti kalau udah selesai aku tunjukin lagi.
Setelah makan, mereka tuh langsung nyusu dong. Berarti tadi makannya nggak kenyang-kenyang banget. Atau jangan-jangan masih penyesuaian kali ya. Tapi nggak apa-apa, karena ASI itu lebih penting ya untuk usia-usia sekarang ini. Karena kan ini usianya 1,5 bulan. Yang mana usia 1,5 bulan itu masih ada di masa pembentukan imunitas. Dan ASI itu mengandung kolostrum yang bagus untuk pembentukan imunitas. BTW, ini yang lagi nyusu adalah anaknya Mango. Tapi si coklat ini bukan anaknya si Mango ya. Dan ini dia ibu dari si coklat, namanya Cemong ya. Jadi itu cinnamon tahbron, aku nggak tahu warnanya. Jadi anak-anak kucing yang ada 9 tadi tuh ya, itu beda induknya, nggak satu induk gitu. Nggak mungkin dong satu induk ngelahirin 9 anak kucing. Tapi ya ada sih ya, cuman jarang banget lah. Nah di sini aku mau ngetes ya, kira-kira kalau mereka nyusuin bareng mau nggak sih? Tapi kayaknya si Cemong nggak mau ya. Nah kalau untuk si Mango ini emang sregep banget nyusuin. Nah berhubung si Cemong ini nggak mau nyusuin ya, di sini aku mau ngetes. Kalau anaknya Cemong aku taruh di Mango, kira-kira nih si Mango mau nyusuin nggak? Tapi kayaknya setelah aku lihat-lihat, kok kayaknya ditolak ya. Jadi kayaknya si Mango ini bisa bedain mana anaknya, mana anak kucing lain gitu. Nah kalau ini sih persis banget kayak emaknya atau si Mango. Ini keturunan yang plek ketiplek-tiplek ya. Coba kita tes, apakah si Mango masih ingat anaknya apa enggak. BTW ini si Mango bang ngeliatin kamera. Nah kan langsung dijilatin, fix ini si Mango. Ini adalah ibu kucing yang sangat amat baik hati sekali gitu. BTW ini aku dubbing ulang ya, voice over ulang, karena tadi waktu ngetek video soundnya nggak kerekam, nggak tahu kenapa, makanya ini aku voice over. Dan akhirnya anak si Mango itu nyusu semua. Masih kurang satu sih anak si Mango yang ini ya teman-teman ya. Kita tes apakah si Mango masih ingat anaknya yang ini atau enggak. Kok masih diendus-endus. Nggak inget dong, jahat banget nih Mango. Coba-coba kita ulangin lagi ke si Gosong ya, atau si Brown ini. Entah Brown entah cinnamon ya. Menurut kalian Brown atau cinnamon? Tulis di kolom komentar ya. Nah ini malah ditendang-tendang dong sama si Mangonya, nggak mau. Ini harusnya mau sih, soalnya ini anaknya si Mango yang Krim. Tapi kasihan banget sih si Krim ini ya, udah nggak disayang emaknya. Sekarang dia mau nyusu, nggak kebagian slot nyusu dong. Itu lihat, temennya sampai diinjek-injek kayak gini dong. Ini dusel-dusel pengen nyusu emaknya. Tapi kalau anaknya Cemong, waduh ini sangat rusuh sekali teman-teman ya. Selain Cemong dan Mango, ada satu kucing lagi yang sebentar lagi akan membrojolkan anaknya. Ini adalah si Kaya ya, salah satu kucing Cubisuki juga. Nah ini dia, ini kayaknya bentar lagi bakal lahiran deh. Soalnya dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda lahiran gitu, menggeh-menggeh ya. BTW ini mukanya garang banget sih Kaya ya, padahal cewek gitu. Tuh udah mulai manja-manja kan. Soalnya dia udah mulai 1 hari yang lalu nggak mau makan. Biasanya kalau udah nggak mau makan gitu udah bentar lagi lah mau brojol. Dan untuk perutnya itu lumayan gede juga sih. Udah bentar lagi lah menunggu waktu ini bakal brojol si Kaya. Makan udah, minum ASI juga udah. Sekarang saatnya kita kasih vitamin. BTW mereka ini belum pernah minum vitamin ya, jadi kita harus latih. Nah gimana cara ngelatihnya? Kita dulitkan dikit kayak tadi ya di hidung si kucing. Habis itu kalau mereka cocok, dia bakal jilat-jilat sendiri kayak si Gosong ini tuh. Dia udah mulai doyan ya. Jadi kalian bisa kasih vitamin itu di usia 1,5 bulan. Tapi jangan banyak-banyak ya, nanti pasti mencret gitu. Karena pencernaan kucing di usia 1,5 bulan itu masih rawan banget. Harusnya di video ini aku tidak akan membahas si Ura ya. Tapi setelah aku keluar dari ruangan menyusui, si Ura tiba-tiba gak jelas kayak gini teman-teman ya. Meong-meong gitu. Ya udahlah, kita bahas dikit ya. Jadi si Ura itu udah cocok banget sama si Gembul. Coba ya kita lihat apa yang terjadi kalau si Ura ini aku dekatkan si Gembul lah, kan dah mulai. BTW kemarin dolar kuning ya teman-teman. Jadi ini aku sensor, mohon maaf. Kemarin aku ngerender sampai 3 kali buat ngetes. Ternyata YouTube sangat sensitif sekali sama yang namanya bercocok tanam seperti ini. Oke, aku sekarang udah balik ke rumah ya. Jadi tadi ceritanya itu aku udah ngomong banyak ya, tapi nggak kerekam di sini teman-teman. Akhirnya aku voice over dan aku ambil yang inti-intinya aja gitu. Nah pas aku balik ke rumah ya, pas aku mau ngedit gitu, wih kok nggak ada suaranya. Makanya ini kalian bingung kan, closingnya kok nggak di sana gitu, kok di rumah beda tempat gitu ya. Gara-gara itu ya teman-teman, hilang suaranya. Nah itu tadi ya, waktu aku ngerawat anak-anak kucing yang ada di Cubisuki Catri gitu. Mulai dari ngasih makan raw food,
terus ngasih ASI, bukan aku yang ngasih sih, tapi deketin gitu aja, terus ngasih vitamin. Dan untuk si Ura ya, kayaknya si Ura bakal di situ sampai besok, karena besok aku sekalian mau balik ke Semarang dan aku bawa si Uranya. Harusnya sih selama 3 hari itu udah lebih dari cukup ya. Jadi kemarin aku hitungin sampai jam sekarang ini ya, ini jam berapa Cuk? Jam 5, jam 4. Jam 4 ini ya, itu udah 10 kali atau 11 kali. Ya paling nggak sampai 20 kali ya, biar mantep gitu. Aku nggak tahu sih standarnya bercocok tanam kucing itu berapa biar jadi, cuman kayaknya berdasarkan pengalaman 20 kali itu jadi sih, karena berdasarkan si Renar terus Sadewa itu rata-rata 20 kali. Nah kalau kalian pernah punya pengalaman membreedingkan kucing ya, mencocok tanamkan kucing ya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah paling apa ya, paling akurat atau paling apalah itu berapa kali gitu. Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.